الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perhatikan para santri yang dimuliakan Allah. Barusan kita sama-sama mendengarkan firman Allah surat Al-An'am ayat 82 dan Al-Kahfi 54. Di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa kita sebagai hamba yang lemah sering mencampur adukkan antara hak dan batil. Bahkan sering tidak kita sadari sampai Allah memberikan petunjuk, bahkan Allah memaksa kita supaya kita kembali kepada Allah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukan paksaan seperti kita maksa orang untuk melakukan apa kemauan kita, bukan, tapi paksaan dengan kemahalembutan Allah sehingga kita kembali kepada Allah. Di Ar-Ra'd ayat 15 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa dilaluhum bil ghudwi wal asal. Hanya kepada Allah lah siapa saja yang di langit dan di bumi bersujud, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Bersujud pula kepadanya bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Bayangkan ini. Bersujud pula bayang-bayang mereka. Artinya seluruhnya, karena lemahnya manusia, maka semua kita tergantung kepada Allah. Banyak kesalahan yang kita rasakan, yang kita perbuat, bahkan yang tidak kita ketahui. Maka kembalilah kita bertobat kepada Allah dan memahami. Nah, kebiasaan kita, jika kemarin dulu saya sampaikan, kebiasaan kita, saat kita tenang hidup kita lupa. Saat Allah berikan kemalangan, ujian maksudnya, sehingga kita merasa itu tidak enak, kita kembali kepada Allah. Nah, ini yang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah orang-orang beriman. Allah tidak rela orang beriman itu lepas daripada pantauan Allah. Allah tidak rela orang beriman itu akan dikuasai iblis anatullah. Maka Allah berikan ujian. Buka Fusilat 51, di sana Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada bi'a wa na'a bi janabih. Wa idza massahu syarru fadu du'ai arid. Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, nescaya dia berpaling tidak mensyukuri nikmatnya.
dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Wa idza massau syarru fadu du'ai aridin. Ya. Namun apabila kesusahan menimpanya, dia akan banyak berdosa. Namun apabila kesusahan menimpanya, dia akan banyak berdoa kepada Allah. Ya. Kemudian di Yunus 99, 100, 101, Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Tuhan menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Ini pembelajaran buat kita. Mudah bagi Allah buat beriman. Jadi iman ini adalah karunia Allah. Maka jauhilah keimananmu ya dengan kesyirikan. Jauhi. Iman tidak bisa dengan syirik atau maksiat kepada Allah. Melakukan kezaliman. Ya, seperti yang sampaikan di atas tadi. Di Al-An'am 82 tadi, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman dengan mereka dengan kezaliman. Ini diartikan syirik. Ada syirik itu perilaku. Ya, sudah tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Atau tahu itu buruk, dia melakukannya. Bermaksiat. Padahal dia juga sholat, dia juga beriman. Sehingga Allah berikan sakit ini. Diberikan Allah deras supaya apa? Supaya kembali kepada Allah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk. Mereka lah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk. Ya, tidak mencampur adukkan. Ya. Yakinkah kita selama ini kita tidak mencampur adukkan antara dan batil? Itu harus difikirkan. Ya. Lanjutnya, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu Nabi Muhammad SAW akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? Al-Fakir hanya menyampaikan kepada kalian, mengajakkan untuk tetap istiqomah, mengajakkan untuk tetap menjalankan perintah Allah, mengajakkan untuk tetap semangat dalam apa? Dalam mempelajari Al-Quran. Ini ajakan. Masalah kalian tidak datang, kemudian malas, tidak punya pikiran yang lain, nah, itu hak kalian. Ya, sebagai hamba yang tadi sampaikan lemah tadi. Ya. 100, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Ini loh ya. Kecuali dengan izin Allah nggak ada, sulit. Ya. Nah, untuk menggapainya, begitu kayak merasa sesuatu yang lain dari diri kita, cepat-cepat kembali kepada Allah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan dia menimpakan azab pada orang-orang yang tidak mau mengerti. Begitu faham, oh ini sesuatu yang tidak baik. Tadi berikan akal oleh Allah. Udah saya harus tinggalkan ini. Saya harus datang ke majelis. Saya harus kokohkan diri saya, akal pikiran hati saya untuk kepada Allah, dekat kepada Allah dengan perantara Al-Quran, dengan membacanya, memahaminya. Begitu. Ya. Selanjutnya, Qulin duru mada fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuduru an qaumin la yu'minun. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, perhatikanlah apa yang saja yang ada di langit dan di bumi, tidaklah berguna tanda-tanda kebesaran Allah dan peringatan-peringatan itu untuk menghindarkan azab Allah dari kaum yang tidak beriman. Jangan sampai kena pada kita. Allah berikan ini kenikmatan kepada kita. Ya, duduk seperti ini, di luar kita tidak ada masalah yang berarti. Allah masih berikan rezeki kepada kita. Masih Allah menjaga tangan-tangan tidak baik untuk tidak mengenai kita. Ya, Allah selesaikan urusan kita. Seandainya kita punya urusan yang belum diselesaikan oleh Allah, ayo koreksi kembali, evaluasi kembali keseharian kita. Adakah yang maksiat kita lakukan? Adakah dosa yang kita lakukan?
Adakah mencampur adukan hak dan batil? Ya, contoh mencari rezeki, adakah kita makan makanan haram? Atau adakah kita ya memakan makanan yang diharamkan karena riba? Kan saya sudah pernah ingatkan itu. Hal yang seperti itu akan buat kita apa? Buat kita jadi semakin lalai kepada Allah. Tapi lalainya pelan-pelan. Tahu-tahu kita naudzubillah min dzalik, Allah lupakan kita gitu. Ya. Kemudian di An-Nisa 28, 29, 30 sanallahu firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu ay yukhaffifa ankum. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Keringanan itu apa maksudnya? Hukum. Ikuti Quran ini loh, itu keringanan. Kalau kita mengikuti Quran, maka kita akan diberikan pemahaman. Kita tahu sehingga kita tidak melangkah ke suatu tempat yang kita tidak memahaminya, sehingga menimbulkan dosa. Selanjutnya, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, kemarin ini Al-Fakir ulang kembali dengan firman yang lain. Untuk apa? Supaya memahami. Tidak akan makan makanan yang haram, atau memakan harta orang lain, atau memakan harta anak yatim, ya, atau berbuat keji, atau menguasai haknya orang lain tanpa dasar. Perhatikan itu dulu supaya tidak sampai jadi masalah. Ya. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ini ya. An takuna tijaratan an taradim minkum. Ya. Janganlah orang beriman, janganlah kamu memakan harta samamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Sudahkah kita melakukan itu? Dalam muamalah itu loh. Nah, muamalah ini kadang-kadang membuat kita itu salah jalan. Ya. Kita melakukan deal-deal sesuatu, tahu-tahu merugikan orang lain. Orangnya lemah, tidak bisa bicara. Ya diam saja, padahal kita makan haknya. Yang begini nih. Nah, akhirnya kemarin sampaikan, babi tidak mau. Tapi tanah wakaf mau. Atau babi tidak mau. Tapi jual belinya menipu. Menambahkan timbangan. Dengan batu. Atau yang lain-lain. Ini terjadi. Sehingga apa? Itu melakukan syirikan besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik besar itu. Ya. Termasuk syirik besar. Kenapa? Tahu benar. Tapi melanggarnya. Tahu hak. Tapi melampauinya. Seakan-akan Allah tidak ada. Gitu ya. Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ya. Putus asa atas rahmatnya Allah. Bumi Allah ini luas. Ya. Cari sesuatu yang memang Allah telah peruntukkan untuk kita. Jangan ambil haknya orang lain. Yang akan membuat kita celaka. Yang 30, "Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fastuslihi nara." Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim, kelak kami masukkan dia ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Al-Fakir garis bawahi apa yang terjadi pada diri kita selama ini akibat ulah kita sendiri, kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, ya. Diingatkan terus setiap hari. Kok itu sih yang dibahas? Iya, karena itu yang membuat kita lalai. Itu yang membuat kita melepaskan daripada syariat agama Allah. Allah sudah mengatakan bahwa kita akan diberikan keringanan, kemudahan dengan apa? Membekali diri kita dengan hukum-hukum Allah. Bekali. Majelis ini mengajarkan untuk membekali diri daripada apa? Hukum-hukum Allah untuk apa? Untuk perjalanan kamu dalam kehidupanmu. Ya, An'am 162. Dan Allah firman, ya, termasuk 163, 164, 165.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita mungkin paham sama ini. Sering kita baca di doa iftitah. Tambahan doa seperti ini. Biasa kalau aswaja doanya begini. Tapi apakah itu diucapkan saja? Tidak dilaksanakan, tidak ikhlas karena Allah duduk di sini? Tidak punya harapan yang besar kepada Allah supaya kita diberikan kebaikan yang banyak? Katakanlah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarikalah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itulah yang diperintahkan kepadaku, aku adalah orang yang pertama dalam kelompok orang muslim. Ini memberikan satu gambaran kepada kita, tawakal kita kepada Allah, menyerahkan seluruhnya diri kita, potensi kita ya kepada Allah untuk berjuang dan Allah minimal untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan sampai berbelah. Yang mana istri kemana, suami kemana, anak kemana. Ya, tujuan kita duduk seperti ini membawa keluarga kita supaya kita sama-sama apa di jalurnya Allah dan kembali kepada Allah dengan apa? Husnul khatimah bersama-sama Rasulullah di akhirat, bersama Allah di surganya Allah bersama kita, anak kita, keturunan kita seluruhnya. Maka jauhi mencampur adukkan ini tadi. Ya. Ini masih kita lakukan sering ini. Kadang-kadang semua kita aja semua tanpa kita sadar. Maka dengan datang seperti ini kita menyadarinya gitu. Kita diharapkan kita mampu menyadarinya. Inilah hukum Allah maksudnya. Ya. Selanjutnya 164. Qul aghairallahi rabban wa huwa rabbu kulli syai'in. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, apakah aku pantas mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali. Thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Kembali kepada Allah ini suatu yang niscaya ya anakku. Kita akan kembali kepada Allah, tapi sebaik-baiknya kembali kepada Allah adalah husnul khatimah dan punya derajat yang mulia. Punya makom mulia, makom mahmudah yang pernah Al-Fakir sampaikan itu. Ya, tidak bisa makom itu ya diraih asal-asalan, nggak bisa. Itu dengan upaya yang keras. Ya, minal muqarrabin, gitu loh. Ya, makom mahmudah sesungguhnya itu yang paling utama adalah minal muqarrabin. Golongannya didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya ayat 165 surat Al-An'am. Wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian yang lain. Loh, kalian ini tinggi dan mulia loh. Kenapa? Kalian orang beriman, orang bertakwa kepada Allah. Jangan direndahkan menjadi asfalas safilin. Kenapa? Karena mencampur adukkan dengan batil sehingga terasa tidak enak, sakit, tidak bagus. Itu karena apa? Perilaku kita. Pikirkan apa yang terjadi sehingga jadi seperti itu. Ya. Darajatil liyabluwakum fima atakum. Ya. Derajat lebih memiliki derajat yang lebih tinggi dari yang lain. Beberapa derajat keutamaan untuk kemuliaan. Kenapa? Karena beriman. Duh, apakah pantas iman kita dicampur dengan batil? Apakah pantas iman kita dicampur dengan makan haknya orang lain? Apa pantas iman kita dicampur dengan maksiat yang lain? Walaupun itu kecil.
Nggak pantas. Malah bagi orang yang paham, yang dawam, yang tahu hak itu hak, batil itu batil, dia melanggar dengan sengaja, itu syirik besar. Ya, syirkun azim itu. Ya, sama dengan itu. Kenapa? Tahu, tapi seakan-akan Allah tidak ada. Seakan-akan tidak menyembah Allah. Ya, dia menyembah nafsunya, kemauannya dia. Syirik kepada Allah. Tahu yang salah, jangan ditentang dan dilawan. Salah-salah. Benar-benar ikutin sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quranul Karim. Inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Ya, sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukumnya. Ya. Baik hukum di Al-Quran yang diberikan pada kita pemahaman, atau hukum asbab, sebab kita melakukan perbuatan baik dan kita melakukan perbuatan keji. Yang mana yang akan kita dahulukan? Di situ juga Allah akan mempercepat hisabnya bagi orang-orang yang seperti itu. Apa? Bagi orang beriman kepada Allah dan muqarrabin, dipercepat hisabnya untuk mendapatkan surganya Allah. Bagi orang-orang yang zalim dan mensekutukan Allah, ya, dia dibiarkan Allah berlama-lama, ya, sampai pada hari, suatu hari di mana tidak ada pertolongan Allah, terlunta-lunta di mahsyarnya Allah. Na'udzubillah, wa na'udzubillah. Wa innahu laghafurur rahim. Kembali pasti di akhir satu firman Allah seperti ini, Allah mengingatkan, ya, sungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pasti ini ada firman ini. Allah bersedia mengampuni kita. Ya, bersedia. Karena kita khotoan tadi lemah, banyak sekali problem yang kita lakukan. Ya. Nah, di sini dia Al-Hasr, ya, ayat 7, ya. Al-Fakir tutup ini dengan firman Allah, Hasr ayat 7, untuk memberikan penjelasan tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang harus kita waspadai supaya kita tidak tergolong orang-orang yang sesat, bahkan bisa menyesatkan orang lain, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wal rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianugerahkan Allah kepada Rasulnya dan penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Seperti apa Allah maksudkan hal seperti ini? Karunia yang diberikan Allah kepada kita, rezeki yang baik, yang berkah, kebaikan yang Allah sekarang kepada kita saat ini, kesehatan, ya, harapan-harapan yang baik yang Allah dekatkan kepada kita. Ini loh, ya, kita syukuri itu dulu, sehingga nanti Allah akan tambahkan itu pada kita, ya, kemenangan, terutama kemenangan daripada perjuangan melawan syaitan, melawan hawa nafsu kita. Ini luar biasa sebenarnya, ya. Kita duduk seperti ini udah luar biasa istiqomah ini, orang-orangnya ini aja. Berarti kalian ini sungguh-sungguh ingin dekat sama Allah. Maka jangan sampai, ya, waspada. Maksudnya satu, waspada dengan apa? Dengan mencampur adukkan hak dan batil. Nanti memperberat langkahmu menuju kemari. Nah, kemudian kaila yakuna bulatan bainal aghniyai minkum. Demikian agar harta itu tidak hanya beda di antara orang kaya di antara kamu. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Wattaqullah. Pasti diberikan ini, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi diberikan kebaikan semua kembali kepada Allah. Takwa, hati-hati dengan maksiat, jauhi, gitu loh, ya. Supaya tidak ada efek yang berbalik kepada kita sehingga memperberat perjuangan kita. Memperberat untuk kembali kepada Allah, memperberat untuk istiqomah kita. Ya. Innallaha syadidul iqab. Jangan sampai, ya, Allah, alhamdulillah, sesungguhnya Allah punya azab yang keras ini. Ya, hukuman dan azab yang keras. Maksudnya jangan sampai kita sudah berbuat kebajikan, kita campur dengan batil, sedikit-sedikit kata kita, tapi merusak kebaikan yang banyak itu. Sehingga kebaikan kita lakukan tuh hilang, nggak ada guna dan manfaatnya.
tidak bisa digunakan, dimanfaatkan. Sampai ada pepatah tuh, satu nilas titik merusak susu satu belangga, itu benar. Memang iya. Warna merah tes, nah susunya pasti merah muda. Rusak, pecah. Ya, bisa diminum tidak? Kan tidak. Itu maksudnya. Ini gambaran, perhatikan alam ini. Perumpamaan, perhatikan itu dulu. Perumpamaan ini perhatikan, susu sebelangga pecah, ya, turunnya air hujan dari langit, ya, kering meranggasnya tanah, kemudian air turun membasahinya, terus muncullah tumbuh-tumbuhan dalam satu malam. Itu bukti bahwa Allah memberikan pemahaman kepada kita. Di Kahfi 54 tadi dulu. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Ini loh. Kan udah kelihatan toh. Coba ambil pemahaman itu. Berikan satu pemahaman, ya, kepada dirimu dan keluargamu. Ini loh. Susu pecah, kena kotoran sedikit. Kita jangan beramal soleh, udah bagus, terus kita campur dengan maksiat. Yang sedikit saja. Sehingga merusak amal soleh kita yang banyak itu. Gitu. Ya, ini kajiannya kan beda, kajian sama kalian nih, tidak sama dengan kajian-kajian yang lain. Ya, kajian yang lain berbeda lagi. Ada, ini secara normal mungkin seperti ini. Berbuat amal baik banyak, amal buruk sedikit, ditimbang. Itu normal. Tapi itu bukan kedudukan. Kalau kedudukan yang mulia, berhati-hati atas perbuatan keji, walaupun sedikit saja. Zuhud atas perilaku yang diharamkan oleh Allah. Ya, jangankan itu perilaku yang tidak sesuai, ya, dengan perintah agama, atau yang berlebih-lebihan tidak dilakukan. Ya, itu orang zuhud. Jadi nilainya beda, timbangannya lain. Ya, itu secara umum orang-orang yang tidak mengenyam pembelajaran seperti yang kita hadapi ini, yang kita alami ini. Ya seperti itu memang. Ya. Disampaikan seperti itu sini. Wa kanal insanu akthara syai'in jadala. Ya, akan tapi manusia adalah makhluk yang paling banyak berdebat atau membantah, gitu ya. Ya, suka berdebat dan membantah apa yang telah Allah gariskan, Allah tentukan kepada kita, kepada para manusia dan jin, ya. Makanya wahai anakku dimuliakan Allah, ya, tidak bosan-bosannya Al-Fakir sampaikan kepada kita semua, ya. Untuk Al-Fakir sendiri juga dan untuk kita semua. Karena ini penting. Inilah mengingatkan yang paling efektif, yaitu dengan Al-Quran yang kita bacakan terus-menerus ini. Sehingga kita terngiang terus dengan bacaan kita. Makanya kenapa saya minta kalian untuk membuka lagi Quran di rumah ini, videonya, supaya apa? Supaya terngiang dalam pikiran kita dan hati kita. Ya, sehingga apa? Kita berhati-hati dalam melangkah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kezaliman, syirikan ya Allah. Maksiat dan aniaya diri kami sendiri. Ya Allah, mudahkanlah kami, istri kami, anak keturunan kami, di golongan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Dekat dengan Rasul dan dekat denganmu ya Allah. Baik di dunia ini, ya, dekat dengan Rasulullah dengan membaca Quran. Ya, salam Rasulullah hadir kepada kami. Kemudian di akhirat nanti betul-betul berhadapan dengan Nabi SAW. Yang akan membawa kami dengan syafaat. Sehingga Engkau mengampuni kami dan merahmati kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah kami semua yang lemah dan papa ini pada gangguan setan terkutuk. Maafkan kami ya Allah atas kesalahan kami ya Allah. Maafkan kami atas kezaliman kami ya Allah. Maka kami orang yang beruntung jika Kau berikan maaf. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kemudahan bagi kami ya Allah untuk menusuri kehidupan di dunia ini ya Allah. Dengan keberkahan, baik itu rezeki, kesehatan, ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami kembali. Dan berikanlah kemuliaan bagi kami semua di akhirat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.